warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, olahraga rekreasi, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permainan tradisional. Adapun subbab yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian permainan tradisional, karakteristik permainan tradisional, manfaat permainan tradisional, dan contoh-contoh permainan tradisional. Saya Nida Lufano Hidayah akan menjelaskan pengertian permainan tradisional. Permainan berasal dari kata main yang mendapatkan imbuhan per dan an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata main adalah perbuatan sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Permainan tradisional adalah kegiatan yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Permainan ini berasal dari permainan rakyat yang dilestarikan oleh masyarakat. Permainan tradisional dapat dikatakan sebagai olahraga tradisional, tetapi harus dapat diidentifikasikan unsur tradisi yang berkaitan dengan alat suatu kelompok masyarakat tertentu. Permainan tradisional memiliki tata cara yang berbeda pada setiap masyarakat. Jadi permainan tradisional ini adalah hasil budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta dilakukan dengan sukarela dengan menggunakan bahasa dan ciri khas dari setiap daerah masing-masing. Ya, adapun karakteristik permainan tradisional yang dapat dibedakan menjadi jenis permainan. Yang pertama itu ada permainan tradisional menggunakan bahasa daerah yang menunjukkan ciri budaya dan tidak dapat digantikan oleh bahasa dari daerah lain, karena akan dapat menghilangkan makna simbolis yang terkandung dalam permainan, maka perlu adanya pelestarian dari lingkungan. Yang kedua, permainan tradisional biasanya dilakukan ketika masih usia dini, karena anak mudah menyerap dengan cepat dan bertahap di dalam pikiran. Yang ketiga itu ada permainan tradisional menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan tanpa harus membeli, sehingga anak dapat menggunakan alat dan bahan sederhana, bahkan dapat menciptakan alat dan bahan sebelum digunakan dalam permainan. Yang keempat, ada permainan tradisional menumbuhkan kreativitas dan imajinasi yang tinggi, karena anak mengalami proses penafsiran, dan anak dapat memanfaatkan keadaan sehingga membuat anak menjadi lebih aktif. Yang kelima, permainan tradisional melibatkan banyak pemain, karena mengutamakan faktor solidaritas dalam mencapai kemenangan dan meningkatkan kemampuan berinteraksi antar sesama pemain. Ya, selanjutnya ada manfaat permainan tradisional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Ayu. Saya, Anissa Ayu, akan menjelaskan manfaat permainan tradisional bagi anak. Pada umumnya, permainan tradisional memiliki banyak sekali manfaatnya bagi anak. Namun, bila dikerucutkan, ada 4 manfaat permainan tradisional bagi anak. Yang pertama, permainan tradisional sebagai alat pengembangan diri. Dengan permainan tradisional, anak dapat menggali wawasan terhadap berbagai pengetahuan yang ada dalam permainan tradisional. Keterampilan anak senantiasa terarah dan terkondisikan untuk membuat permainan dan merancang permainan sedemikian rupa sehingga kemampuan yang ada dalam diri anak akan berkembang. Contohnya kemampuan otot sensor motoriknya, kreativitas, dan imajinatifnya. Melalui keterampilan-keterampilan tersebut, anak memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan tahap perkembangan jiwanya. Contoh permainan yang dapat mengembangkan diri anak yaitu permainan dampu. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Jadi, dampu ini melatih keseimbangan anak tentunya, melatih kemampuan rekam visual anak, melatih motor planning atau perencanaan gerak, dan melatih kemampuan diferensiasi tekstur berdasarkan indera perabanya. Yang kedua, ada permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Permainan tradisional dapat mengembangkan kreativitas anak, afektif, kognitif, maupun motoriknya. Dalam permainan tradisional, ada aspek-aspek yang ditonjolkan dalam setiap permainan tersebut. Contohnya, permainan gobak sodor. Di gobak sodor ini, kerjasama dan interaksi sosial anak yang akan terasah.
Contoh lainnya itu permainan congklak atau dakonan. Kalau permainan congklak ini melatih kognitif anak. Pada saat dia mendapat giliran bermain, dia akan menganalisis dan memilih biji-biji congklak di manakah yang diambil dan dapat berhenti di lubang congklak yang tepat sehingga dia dapat berkesempatan untuk menang. Nah, aktivitas-aktivitas permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek tersebutlah dapat dijadikan sarana belajar sebagai persiapan anak menuju kedewasaan. Yang ketiga, permainan tradisional sebagai media pengembangan otak kanan. Dalam bermain, tentu saja anak mempunyai kesempatan untuk menguji kemampuan dirinya berhadapan dengan teman-teman sebayanya dan mengembangkan perasaan realisasi akan dirinya. Bermain melalui permainan memberi kesempatan anak untuk mengembangkan otak kanannya. Jadi pada saat mereka belajar, otak kanan mereka banyak tidak terpakai dan tidak berfungsi, melainkan otak kirilah yang banyak bekerja pada saat mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi apabila anak seimbang melakukan kegiatan pembelajaran dan bermain, maka otak kanan dan otak kiri anak juga akan seimbang. Yang teman-teman tahu, otak kanan berfungsi untuk mengembangkan EQ atau emotional quotient yang meliputi kemampuan bersosialisasi dan berbagai jenis kegiatan kreatif lainnya. Selanjutnya yang terakhir, permainan tradisional sebagai media bersosialisasi. Dalam bermain, khususnya permainan tradisional, tentunya anak memiliki kesempatan untuk melakukan sosialisasi yang lebih terhadap teman-teman sebayanya. Di sini, kemampuan anak untuk bernegosiasi, bergaul, problem solving akan meningkat karena dia memiliki waktu interaksi yang lebih dengan teman-temannya. Kemampuan-kemampuan inilah, kemampuan sosialisasi inilah yang nantinya akan terpakai pada saat ia dewasa. Kami akan membahas contoh-contoh permainan tradisional. Di Indonesia, permainan tradisional banyak sekali ragamnya dari berbagai daerah. Namun di sini kelompok kami hanya mengambil beberapa contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, permainan tradisional gatrik. Gatrik ini membutuhkan alat dan bahan berupa 2 buah bambu atau kayu yang satu bambu tersebut memiliki panjang 30 cm sampai 1 meter dan bambu yang kedua berukuran 1/4 atau 1/3 lebih kecil dari bambu pertama. Bahan yang kedua membutuhkan 2 buah batu bata atau 2 buah batu kecil. Jadi cara bermainnya, bagilah pemain menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bisa berisikan 3-4 orang. Nah, permainan ini dimainkan di tanah yang lapang. Kemudian, kelompok tersebut ada yang bertugas sebagai penjaga dan ada yang bertugas bermain atau pemain. Pertama, letakkan bambu kecil di antara 2 buah batu bata atau batu yang telah disusun sejajar. Selanjutnya, dengan sekuat tenaga, kelompok pemain memukul bambu yang kecil yang sudah diletakkan di antara kedua batu bata tersebut menggunakan bambu yang panjang sekuat tenaga dipukulnya. Dan penjaga akan berusaha menangkap bambu atau kayu itu. Apabila tertangkap, akan terjadi pergantian posisi. Namun, bila tidak tertangkap, kelompok penjaga akan melemparkan bambu kecil untuk mengenai bambu yang panjang yang berada di wilayah kelompok pemain. Apabila mengenainya, terjadi pergantian posisi dan kelompok penjaga akan mendapatkan poin. Apabila tidak berhasil kena juga, maka kelompok pemain akan tetap bermain dan mendapatkan poin. Permainan ini melatih kerjasama dan ketangkasan pada diri anak. Selanjutnya, permainan tradisional enggrang. Enggrang berasal dari daerah Jawa Barat atau suku Sunda. Jadi enggrang ini terbuat dari 2 buah bambu
sepasang bambu yang di tengahnya memiliki pijakan kaki. Jadi yang teman-teman tahu, enggrang ini dimainkan untuk balapan. Jadi beberapa anak balapan menaiki enggrang menggunakan enggrang, dan siapa yang mencapai garis finish duluan dialah pemenangnya. Permainan ini tentunya melatih keseimbangan anak, sportivitas, dan keuletan anak. Selanjutnya, contoh-contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sekar Dwi Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional yang bernama engklek. Permainan tradisional engklek ini merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada sebuah kotak-kotak di atas tanah dengan menggunakan satu kaki, melompatnya dari kotak satu ke kotak yang lainnya. Permainan engklek ini merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Cara bermain engklek ini, yang pertama kita harus menggambar sebuah kotak seperti ini di atas sebuah tanah. Setelah itu, pemain pertama melemparkan sebuah gacok atau yang biasa digunakan berupa pecahan keramik atau batu datar. Setelah itu, pemain pertama melemparkan gaconya ke kotak pertama. Melempar gaco ini tidak boleh keluar dari kotak yang telah digambar. Jika keluar, maka pemain tersebut akan gugur. Pemain pertama meloncati kotak pertama yang telah dilempari gaco tersebut hingga kotak ke-6. Setelah itu, kembali lagi ke kotak pertama untuk mengambil gaco tersebut masih dengan keadaan kaki yang diangkat 1. Peraturan permainan engklek ini merupakan menggunakan kakinya untuk menapak setiap petak dengan menggunakan 1 kaki. Ada kalanya pemain diharuskan menggunakan 2 kaki setiap menginjak petak-petak tertentu. Permainan engklek ini ditentukan pemenangnya oleh jumlah petak yang diperoleh pemain. Semakin banyak pemain mendapatkan petaknya dan juga tercepat, dialah pemenangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional bernama gobak sodor. Permainan tradisional gobak sodor ini merupakan permainan grup yang terdiri dari 2 grup. Satu grupnya memiliki 3-5 orang anggota grup. Setelah itu, permainan ini merupakan permainan menghadang lawan agar tidak dapat melewati garis hingga ke baris belakang. Cara bermain gobak sodor yang pertama adalah kita menggambar garis-garis penjagaan dengan kapur membentuk lapangan bulu tangkis. Setelah itu kita membagi menjadi 2 tim terdiri dari 3-5 orang atau tergantung banyaknya pemain. Satu tim akan menjadi tim lawan dan satu tim akan menjadi tim jaga. Anggota tim yang menjadi giliran jaga akan menjaga lapangannya. Caranya yaitu dengan menggunakan batas garis vertikal dan batas garis horizontal. Untuk menjaga garis horizontal ini, mereka berusaha untuk menghalangi lawan mereka agar susah melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Sedangkan yang menjaga garis vertikal ini tugasnya menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Sedangkan tim yang menjadi lawan harus berusaha melewati baris ke baris hingga garis terbelakang, kemudian kembali lagi melewati penjagaan lawan hingga kembali ke baris awal.
Peraturan dalam permainan gobak sodor ini, tim lawan dikatakan menang apabila salah satu anggota tim berhasil ke garis start dengan selamat, tidak tersentuh oleh tim lawan. Namun, jika salah satu anggotanya tersentuh oleh tim jaga atau keluar melewati garis batas, maka tim tersebut dikatakan kalah. Permainan selanjutnya ada permainan tradisional bernama congklak. Permainan tradisional congklak ini merupakan permainan yang menggunakan sebuah papan yang memiliki lubang sebanyak 16 lubang, yang setiap pemainnya memiliki 7 buah lubang kecil dan juga 1 lubang besar. Dalam congklak ini, setiap pemain mendapat 49 biji congklak yang nantinya akan dibagikan ke dalam 7 lubang congklak kecil tersebut. Cara bermainnya ini sangat sederhana. Para pemain secara bersamaan mengambil biji congklak dari lubang miliknya. Kemudian biji congklak tersebut dijalankan searah jalan jarum jam. Setelah itu, bila biji terakhir jatuh pada lubang kecil, yang pemain boleh mengambil biji di dalamnya dan melanjutkan kembali permainan congklak. Tetapi jika biji congklak terakhir jatuh di dalam lubang besar, pemain boleh mengambil biji yang berada di sisi sekitar lubang besar dan melanjutkan kembali. Namun, jika biji terakhir jatuh di dalam lubang yang kosong, pemain artinya berhenti, tetapi ia boleh mengambil semua biji yang berada di lubang yang berseberangan dengan lubang yang kosong tadi. Jika ia berhenti di lubang kosong dan lubang di seberangnya juga kosong, maka permainan tersebut tidak dapat melanjutkan dan tidak dapat mendapatkan apa-apa. Terakhir, biji congklak. Untuk menentukan pemenang dari permainan congklak ini, kita menghitung banyaknya biji congklak yang dimiliki dari rumah masing-masing, yaitu pada rumah besar. Namun, jika jumlah butir kita sama dengan lawan, maka yang dihitung adalah rumah yang terbakar yang paling banyak itu adalah pemain yang dikatakan kalah. Selanjutnya ada permainan tradisional bernama bentengan. Permainan tradisional bentengan ini merupakan permainan yang terdiri dari 2 tim dengan menjaga benteng masing-masing yang sudah ditentukan sebelum bermain. Permainan bentengan ini merupakan permainan yang berusaha untuk meloloskan diri dari tim lawan. Selain itu, teman dari satu tim juga berusaha membebaskan temannya yang ditahan oleh tim lawan di benteng lawan tersebut. Cara bermain bentengan ini, yang pertama kita memulai dengan membentuk 2 kelompok. Satu kelompoknya ini berisi 4-8 orang atau menyesuaikan pemain. Selanjutnya, masing-masing kelompok ini menentukan daerah kekuasaan atau benteng yang akan menjadi benteng milik masing-masing pemain. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila berada di area aman tersebut, mereka tidak perlu takut untuk terkena serangan dari lawan. Para anggota kelompok di sini akan berusaha untuk menyentuh lawan agar mereka tertangkap. Pemain harus kembali menyentuh bentengnya tersebut karena penawan dan yang tertawan itu ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar atau menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Dalam permainan ini,
Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar dari lawan dan meneriakkan kata benteng. Peraturan permainan ini bagi siapapun yang memasuki daerah kekuasaan lawan, maka lawan akan berusaha mengejar dan menyentuh badan tubuh dari kalian. Jika tersentuh, yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam lingkaran sebagai tahanan. Lingkaran ini jaraknya sekitar 3-5 meter dari benteng pertahanan lawan. Ketika ada anggota tim yang ditahan, tugas dari anggota tim tersebut membebaskan teman mereka yang ditahan, namun dengan cara menyentuh bagian tubuh mereka. Selain itu, kita juga harus berhati-hati agar tidak tersentuh oleh tim lawan. Untuk mengetahui tim siapa yang menang, kalian bisa menentukan jumlah skor sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, berapa banyak tim lawan yang berhasil menyentuh benteng tim kalian, tim itulah yang berhak menjadi pemenang. Saya Selma akan melanjutkan penjelasan tentang contoh-contoh permainan tradisional. Permainan tradisional gasing. Gasing dibutuhkan kekuatan dan ketahanan dalam memutarkan gasing. Gasing dapat terbuat dari bahan kayu ataupun bambu dengan berbagai bentuk yang beragam. Permainan gasing ini lebih dominan dimainkan oleh anak laki-laki. Cara permainannya mudah loh. Yang pertama, kalian harus mencari tempat yang luas dan memperhatikan permukaan tanah. Sebaiknya mencari permukaan tanah yang datar. Kedua, kalian harus membuat lingkaran sebagai area perputaran gasing. Nah, kalian harus memastikan nih, gasing yang berputar berada di dalam lingkaran tersebut. Jika gasing berada di luar, maka pemainnya akan didiskualifikasi. Tetapi, jika gasing tetap berada di dalam lingkaran dan berputar lebih lama, itu yang menjadi pemenang. Permainan selanjutnya adalah permainan kelereng. Pada umumnya, permainan kelereng ini dimainkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Permainan kelereng dapat melatih ketangkasan dan juga kejujuran pada anak. Cara permainannya adalah yang pertama membuat lingkaran. Yang kedua, secara bergantian anak melemparkan sebutir kelereng pada pola lingkaran tersebut. Kemudian anak yang dapat melempar kelereng lebih jauh itu yang akan dijadikan sebagai pemain pertama. Selanjutnya, anak memakai kelereng sebagai penyerang. Cara permainannya adalah anak harus mensentil kelereng tersebut. Cara mensentilkannya adalah posisikan tangan kalian seperti berikut ini. Kemudian hubungkanlah jari jempol dengan jari tengah sebagai berikut. Ini tampak samping dan ini tampak depan. Taruhlah kelerengnya ada di sini, kemudian sentil deh. Dan kelereng penyerang itu harus selalu berada di dalam lingkaran tersebut, tidak boleh berada di luar lingkaran. Nah, jika anak dapat mengumpulkan kelereng lebih banyak, maka itulah yang akan menjadi pemenangnya. Permainan berikutnya adalah permainan lompat tali. Lompat tali ini lebih dominan dimainkan oleh anak perempuan yang menggunakan karet yang berwarna kuning, merah, ataupun hijau yang akan disambungkan dengan menggunakan teknik karet. Permainan ini dimainkan lebih dari 2 orang. Jadi, jika kalian ingin mempermainkan permainan lompat tali, kalian harus mencari orang lagi ya. Nah, sebelum memulai permainan, kalian harus menentukan siapa pemain pertama dengan menentukannya menggunakan home pipa. Selanjutnya, dalam permainan ini diatur ketinggian karetnya, dimulai dari pinggang hingga kepala.
Dan jika anak melompat kemudian anak tersebut terjerit atau terkena karet kakinya, maka anak tersebut harus bergantian posisi dengan anak berikutnya. Permainan selanjutnya ada yang tahu tidak? Ada yang bisa tebak? Coba tebak apa ya permainan selanjutnya? Permainan selanjutnya adalah permainan plotokan. Plotokan ini melatih anak untuk sigap dalam berperang. Permainan ini menggunakan atau mengutamakan kerjasama tim untuk mengatur strategi mencapai kemenangan. Cara permainan ini dengan mencari tempat yang ada persembunyiannya. Kalian bisa menggunakan lapangan yang ada semak-semaknya. Yang kedua, kalian juga harus memastikan teman-teman kalian yang ada di kelompok kalian itu tidak tertembak sebanyak 3 kali. Jadi, jika teman sekelompok kalian itu ada yang tertembak 3 kali, maka teman kalian itu akan kalah. Nah, jadi jika kelompok kalian dapat mempertahankan teman kelompok kalian sendiri, maka kelompok kalian akan menang. Nah, untuk pembahasan contoh-contoh permainan lainnya akan dijelaskan oleh Ransa. Selanjutnya yaitu ada permainan peletokan. Permainan yang berasal dari daerah Jakarta ini biasanya digunakan anak-anak sebagai ajang untuk berlatih perang. Cara bermainnya yaitu minimal terdiri dari 2 kelompok dan masing-masing kelompok harus memiliki tempat persembunyian. Apabila salah satu anggota dari kedua kelompok tersebut terkena tembak hingga 3 kali berturut-turut, maka anggota tersebut dinyatakan telah gugur. Permainan akan dihentikan jika salah satu kelompok anggotanya telah habis tertembak, dan kelompok yang anggotanya telah habis tertembak tersebut dinyatakan sebagai kelompok yang kalah. Lalu ada permainan tradisional seliduran atau ular naga. Cara bermainnya yaitu kurang lebih memerlukan 10 orang anak untuk bermain, di mana 2 orang anak diantaranya itu sebagai penjaga. Sisanya akan berbaris membentuk barisan seperti ular yang akan mondar-mandir melewati terowongan yang telah dijaga oleh 2 orang tadi. Permainan ini biasanya diakhiri dengan permainan tarik tambang, di mana kelompok yang menang atau kalah akan ditentukan dari permainan tarik tambang tersebut. Lalu ada permainan layang-layang. Teman-teman pasti udah tahu apa itu permainan layang-layang. Permainan yang dikenal oleh masyarakat Cina sejak tahun 2500 sebelum Masehi ini kemudian merambat ke daratan Eropa dan hingga akhirnya sampai ke Indonesia, menjadi cukup terkenal hingga saat ini, yang dimainkan dari anak-anak hingga dewasa. Cara bermainnya itu juga cukup mudah, tapi yang terpenting dari permainan ini adalah kita memerlukan lahan yang cukup luas dan terbuka. Yang terakhir ada permainan petak umpet yang sudah dikenal sejak awal abad kedua. Cara bermainnya yaitu sangat sederhana. Biasanya anak-anak atau orang-orang yang bermain dalam permainan ini melakukan home pipa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang berjaga. Kemudian sisanya akan bersembunyi saat yang berjaga menghitung kurang lebih 1 sampai dengan 10. Lalu yang berjaga akan mencari orang-orang yang telah bersembunyi tadi. Nah, itu dia contoh-contoh permainan tradisional yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai permainan tradisional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.